Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Wardini, Sari Ramadhani, dan Yasmin Fathia Humairo. Di video ini kami ingin memaparkan salah satu materi dari mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Teman-teman, ada yang tahu gak sih apa itu teori behavioristik? Teori belajar behavioristik. Kalian ada yang tahu gak nih teori behavioristik itu apa? Enggak, Bu. Nggak tahu, Ibu. Belajar behavioristik adalah perubahan perilaku yang diamati, diukur, dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, respon, berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Lalu, apa itu stimulus dan respon? Stimulus lain tidak lain lingkungan belajar anak yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar, sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku SR. Nah, SR ini artinya stimulus dan respon. Lalu, contoh dari stimulus dan respon itu apa sih? Contohnya itu kayak gimana ya, Bu? Nah, contohnya itu stimulus dan respon itu kayak tadi nih Amelia nanya, itu kan artinya stimulus. Nah, saya yang memberikan respon gitu. Jadi kayak belajar sehari-hari kita aja, itu namanya stimulus dan respon gitu. Ada yang Untuk tokoh-tokoh dalam teori behavior itu ada siapa aja sih? Untuk tokohnya siapa aja ya, Bu? Nah, untuk tokoh-tokohnya ini ada Albert Bandura, terus ada Edward L. Thorndike, terus ada Carl Cook, ada John B. Watson, ada Skinner, dan yang terakhir itu ada Edwin Guter. Itu. Paham, Sari? Paham, Bu. Oke. Ada apa aja kelebihan dari teori behavioristik? Kalau kita menerapkan teori behavior itu ada kelebihannya nggak sih, Bu? Pasti ada dong. Nah, kelebihannya itu, teori ini belajar menekankan pendidikan untuk memberikan stimulus sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, agar peserta didik itu mau memberikan respon yang sesuai dengan stimulus yang diberikan lagi padanya. Teori belajar ini pun mampu memberikan motivasi kepada peserta didik melalui penguatan-penguatan untuk mau belajar walaupun pada awalnya terkesan dipaksa, namun semakin lama akan semakin terbiasa juga dalam merespon stimulus-stimulusnya. Gitu, paham gak Amelia? Paham, Bu, paham. Dan apa aja kekurangan dari teori behavioristik ini? Nah, untuk kekurangannya itu ada ketika kita sudah tidak lagi diberikan stimulus, maka peserta didik tidak akan memberikan respon dong, ya kan? Nah, apapun yang berimbas pada ketergantungan untuk melakukan respon itu hanya ketika diberikannya stimulus atau rangsangan dari orang lain, tanpa adanya keinginan maupun melakukan sendiri. Misalnya, peserta didik jika diberikan stimulus yang meminta untuk belajar, dan peserta didik tidak akan belajar jika tidak diberi stimulus yang tidak diberikan lagi kepadanya. Seperti itu, Sari. Ngerti nggak? Pembelajaran teori behavioristik hari ini dicukupkan saja ya, teman-teman semuanya. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai jumpa.